Nah, beranjak ke pelajaran MV. Oke. Ya. Sekarang kita mengenal MV. Kita baca dulu. MV. MV. Move or rename files. Maksud MV adalah maksud. Dia punya dua fungsi. Yang pertama, dia bisa move. Move ini kalau di dunia GUI kita klik kanan, cut, itu move. Itu move ya. Kemudian rename ya seperti ini, klik kanan, rename. Seperti itu. Jadinya dia punya dua fungsi. Pertama, dia bisa memindahkan suatu file atau folder, dan dia bisa mengubah nama. Mengubah nama, rename dari suatu file atau folder. Oke, kita coba ya. ls. Kita bikin file dulu. Misalkan kita file teks ya. Nah, namaku .txt. Oh maaf. .txt. Enter. Namaku. Misalkan kayak gini. Ctrl D. Oke. ls. Nah, ada ini. File namaku .txt. Kita ubah namanya mv ya. Rename mv. Kita ketik dulu namaku .txt. Kita ganti namanya. Misalkan namamu.txt. Ya, ls. Ya. Yang tadinya namaku.txt kita sekarang berubah menjadi namamu.txt. Oke, diharapkan dengan ini Anda paham. Kita coba buat folder sekarang. Ya, mkdir namaku. Oke, ls. Ada folder di sini namaku, oke. Kita ubah namanya juga. mv namaku namamu. Kita lihat hasilnya. Ya. Ini namaku, foldernya berubah menjadi namamu. Oke. Diharapkan dengan ini ada apa? Sudah, sekarang kita coba memindahkan folder namaku. Kita pindahkan ke kemana ya enaknya ya? Kita pindahkan ke Januari ini aja. Oke. Caranya gampang. mv namamu. Kita setelah mengetik yang mau dipindahkan, kita ketik di mana dia akan dipindahkan. Misalkan ini Januari. Oke, kita coba ya, enter. Nah, sekarang kita ls, pasti nggak ada namamu. Nah, hilang foldernya. Kita cek ada nggak di Januari. cd Januari ls. Banyak banget kan? Kita saring aja. ls grab nama. Ya, ini ada foldernya. Namamu. Sebagai bukti ls main l. Ya, ini ada. D ini adalah directory. Ya, berarti ini namamu nih udah pindah ke Januari. Kita buktikan di sini lewat GUI. Oke, Januari ada nggak namamu di situ? Nama. Gini aja. Ya, ada di sini. Seperti inilah. Oke, seperti ini. Oke, dia sudah pindah ke Januari. Sekarang kita sudah memindahkan sebuah folder. Kita coba memindahkan sebuah file. Namamu ini kita coba pindahkan ke dalam Januari, ke dalam folder namamu. Oke. mv namamu.txt. Kita pindahkan ke Januari /namamu. Oke, enter. Kita lihat, kita pindah ke Januari. ls txt.
kita pindah dulu ke namamu. Ya, kita lihat. Nah, di sini dia sudah pindah. Oke, kita lihat dulu di Januari, di folder namamu. Ya, ada satu item. Ya, inilah filenya di sini. Oke. Sepertinya ada satu hal yang saya lupakan di sini. Sebelum MV kita belajarnya CP dulu. Oke, jadi 7 ya. Oke, Anda telah mengenal yang namanya CD dan MV. Sekarang kita mengenal yang namanya CP. CP ini copy. Sama dengan copy di GUI. Kita pindah ke unduhan. Ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba copy ini, file ini, bundle doc ini kita pindahkan, kita copy ke Januari. Sekalian ke namamu aja. CP bundle doc.zip kita pindahkan ke Januari / namamu. Nah, ini folder ya. Boleh diketik slash di sini, boleh tidak. Kita enter. Ya, kita lihat. Kita pindah ke Januari namamu. Kita lihat. Ya, pindah ke sini. Oke. Sekarang Anda sudah mengerti bagaimana memindahkan sebuah file. Sekarang saya tunjukkan satu hal yang penting. Kita pindah ke atas. Kita pindahkan bundle doc ke TMP, ke folder TMP dengan opsi verbose. Ini penting. CP bundle doc, oke, .zip. Ya. /tmp. Kalau kita pakai perintah biasa seperti ini, tapi kalau kita membutuhkan verbose, bagaimana? Min verbose. Enter. Ya. Verbose ini akan mengakibatkan CP menuliskan informasi apa yang sedang dia lakukan. Kalau kita tidak memberikan perintah min verbose, dia akan melakukan sesuatu tanpa tahu kita apa yang dia lakukan. Oke, dengan min verbose kita jadi tahu dia sedang melakukan apa. Ini penting. Sama nanti MV juga begitu. Min verbose. Nah, ini penting sekali. Anda sebaiknya selalu menggunakannya. Oke, sudah. Sekarang kita lihat man CP. Ini banyak sekali opsinya. Kita akan mencoba menggunakan yang ini, recursive. Karena CP begitu saja akan kurang jika kita berhadapan dengan folder. Misal kita ingin memindahkan ya, semua isi dari folder desktop hunting ini kita pindahkan ke dalam TMP sekaligus foldernya. Oke, gimana caranya? Caranya adalah CP min R besar ya. Nama yang mau dipindahkan nantinya dengan CP min R ini recursive desktop hunting dan semua isinya akan dipindahkan kemana terserah kita. Mau pindah ke TMP, nah, sebaiknya kita kasih min verbose biar kita tahu apa yang dia lakukan. Oh, maaf. Oke, enter. Ya, dia bekerja. Dia memindahkan semuanya ke yang namanya folder TMP. Kita lihat. CD TMP. Oke, LS. Nah, lihat ini di sini ada. Kita lihat CD desktop hunting. LS isinya apa? Oke. Seperti inilah prosesnya. Nah, dia melakukan main R yaitu recursive. Oke, sudah. Saya anggap CPMV selesai. Sekarang mkdir. Sekarang kita naik ke atas dulu ya. TMP ya, kita bikin folder. Misalkan mkdir, misalkan kasih nama saya misalkan Malsasa. Enter.
kita lihat. Nah, satu buah folder baru tercipta di sini. Ini yang namanya mkdir, yaitu make directory. Nah, nanti akan sedikit lain kalau Anda membuatnya di misalkan folder yang itu tidak bisa diakses oleh orang biasa. Misalkan di sini USR lokal. Anda nggak bisa membuat folder di sini mkdir malsasa gini, nggak bisa. Cannot create directory, permission denied. Kenapa? Karena Anda hanya user biasa, Anda bukan root. Nah, kalau Anda ingin bikin folder malsasa di sini ya pakai sudo mkdir. Oke, kita lihat ada nggak. Ya, ada di sini. Oke, seperti inilah prinsipnya. Kita hapus aja lagi ya. rm, kita sekalian belajar rmdir ya. Sudo rmdir yang sudah kita buat tadi malsasa. Oke. Verbose biar kelihatan. Ya, kita lihat lagi. Ada nggak? Nah, udah hilang. Seperti itulah cara kerjanya. Rmdir itu rmdir adalah remove empty directory. Artinya perintah ini akan menghapus suatu direktori yang masih kosong. Bagaimana kalau direktorinya ada isinya? Saya kasih contoh ya. Sudo mkdir. Kita bikin lagi malsasa. Oke. Kita pindah. Oke. Kosong, masih kosong. Nah, sekarang kita isi. Mkdir lagi. Nah, kita kasih di sini misalkan folder belangkon misalkan. Nah, biasa sudo ya ls ada belangkon. Mkdir lagi misalkan igos. Oke. Oh maaf lupa. Oke, jadi isinya folder malsasa ini adalah belangkon dan igos. Kita naik ke atas. Oke. ls ya. Ya, di dalam folder malsasa ada belangkon, ada igos, ada belangkon, ada igos. Ini gimana kita bisa sudo rmdir malsasa? Nggak boleh, nggak bisa, karena rmdir itu ditujukan untuk menghapus folder yang kosong, sedangkan folder malsasa ada isinya. Nah, sekarang gimana caranya? Kita gunakan ini rm, perintah rm sudo ya, rm min rf ya, min rf malsasa. Kita kasih min verbose biar kelihatan ya. Kita lihat ya, dihapus semua folder dan isinya, entah itu folder atau file. Itu gunanya rf itu adalah min r itu rekursif. Dia menghapus mulai dari yang terdalam, file yang paling dalam, kemudian file yang lebih luar sampai ke folder aslinya dihapus semua. Kemudian main f itu force, memaksa. Kalau misalkan ada file yang bandel, folder yang bandel, dia nggak akan peduli, dia akan menghapus dengan paksa. Oke. Ya, dari sini saya harap Anda paham. Bagaimana dengan file? Oke, kita lihat. Di sini nggak ada file, kita bikin file baru aja. Sudo cat text.txt. Oh ya, nggak boleh kayaknya. Sudo vim. Saya bikin file di sini ya. Oke. Ya, ls. Di sini ada file namanya file.txt. Gimana kita hapus? Dengan rm. Sudo rm. Ya, nanti kalau misalkan Anda tidak ada di direktori yang membutuhkan root, tidak usah sudo. Oke. Rm, nama filenya apa? File.txt. Dan di sini juga berlaku. F gini aja, tekan tab. Oke. Kita kasih verbose ya biar kelihatan. Oke, removed. Ada remove berarti dia sudah dihapus. Kita ls lagi. Ya, udah nggak ada. Seperti itulah
Cara kerjanya RM ini briefly sebuah pengantar pendek. Anda telah mengenal perintah PWD, ya, CD, LS, CD, MV, CP, copy, MV move, kemudian RM dir dulu, remove directory yang kosong, kemudian RM. Ya, ini hal-hal yang penting untuk dipelajari. Tadi Anda belajar juga MKdir. Ya, setidak-tidaknya Anda telah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perintah. Ini adalah perintah dasarnya. Anda senantiasa harus membaca man ls, man cp, man mkdir. Anda harus sering membacanya supaya Anda dapat menerapkan opsi-opsi yang lain. Nah, sekian panduan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.